Selamat pagi semuanya. Untuk siswa kelas 10, untuk pagi ini nanti kita akan belajar mengenai sosialisasi dan perilaku menyimpang ya. Untuk sosialisasi kemarin kita sudah membuat sungai kehidupan ya. Kemudian kemarin kita sudah berlatih soal. Untuk materi akan saya berikan ya. Pengertian sosialisasi dapat kalian buka di dalam modul bahwa sosialisasi itu adalah merupakan suatu proses penanaman nilai dan norma. Proses penanaman nilai dan norma di dalam masyarakat terhadap individunya. Kemudian untuk selanjutnya, bahwa tujuan dari proses sosialisasi itu yang pertama itu adalah untuk mengenal nilai dan norma ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di materi di modulnya, ini tujuan ya. Kemudian untuk jenis-jenis sosialisasi, yang pertama adalah sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu sosialisasi yang pertama kali individu jalani, yaitu di dalam keluarga ya. Kemudian kalau sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi di mana setelah proses sosialisasi itu berlanjut ya. Ini sosialisasi sekunder. Kemudian untuk proses sosialisasi yang sudah kalian buat sesuai dengan sungai kehidupan itu ada yang disebut dengan tahap preparatory stage. Tahap preparatory stage itu adalah tahap di mana individu belajar mengenai nilai dan norma, yaitu pada waktu si anak itu dia ini ada proses preparatory stage ya, tahap dimana Anda itu mempersiapkan diri agar dia bisa hidup di dalam masyarakat. Pertama kali tahap persiapan ya, yaitu tahap dimana individu disiapkan. Contohnya adalah individu pada waktu dia diajari cara makan ya. Mungkin kalian dulu waktu diajari cara naik sepeda ini cara naik sepeda. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap meniru, di mana tahap meniru itu adalah anak dipersiapkan anak itu menirukan peran orang lain ya. Contohnya adalah bermain dokteran, menirukan peran dokter. Kemudian bermain keluarga-keluargaan, berperan sebagai seorang ibu, pura-pura dia mencuci ya. Itu namanya tahap meniru. Kemudian tahap siap bertindak itu adalah tahap di mana individu itu dia mulai memerankan peranannya. Contoh, sebagai seorang siswa, dia kemudian belajar ya, tahu peran saya itu belajar, status saya itu sebagai seorang siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap generalized order, atau tahap di mana individu itu dia sudah memainkan peranannya dan dia sudah mulai kumpul dengan anggota keluarga lainnya ya. Contoh, seorang ibu yang ikut
dasawisma misalnya. Ya, kemudian seorang ayah yang dia sudah ikut gotong royong, itu namanya tahap generalized order. Kemudian untuk media sosialisasi itu ada keluarga, ada sekolah, lingkungan kerja, media massa. Oke. Kemudian yang paling penting lagi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi individu. Yang pertama itu adalah warisan biologis, di mana kepribadian kalian itu didapat melalui keturunan. Ya. Yang kedua itu adalah lingkungan fisik, di mana individu itu terbentuk kepribadiannya karena lingkungan fisik. Kemudian ada karena kebudayaan, ya. Jadi kepribadian kalian dibentuk karena kebudayaan setempat. Kemudian ada pengalaman kelompok, itu adalah pengalaman yang didapat kalian pada waktu proses sosialisasi. Kemudian ada pengalaman yang unik atau pengalaman yang tidak didapatkan oleh individu yang lain. Oke. Itu untuk materi hari ini, silahkan kalian pelajari dulu dari modul yang saya berikan. Terima kasih.